Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Majelis dan Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan selamat datang dalam ibadah keluarga Rabu 29 Juli 2020 melalui media video streaming GPIB Hosana. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah, dapat men-scan atau mengunduhnya di deskripsi siaran ini. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Penatua Open Togatorop. Selamat beribadah, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Mari jemaat kita mempersiapkan diri untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jemaat marilah berdiri. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Hadir, oh percaya yang berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh warna kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami dapat berkumpul di tempat ini, kami yakin dan percaya bahwa itu adalah karena kasih-Mu kepada kami anak-anak-Mu yang selalu setia menyertai kami, walaupun seringkali kami berlaku tidak setia terhadap-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk dapat setia berjalan di jalan-Mu. Sekarang ya Tuhan, kami mau bersekutu untuk memuliakan nama-Mu melalui ibadah keluarga di saat ini. Kiranya Engkau sudi untuk hadir dalam persekutuan kami, dan kiranya Engkau juga mengaruniakan Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh menghayati ibadah ini. Kuduskanlah ya Tuhan awal hingga akhir ibadah ini, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Jemaat, kita akan bacakan litani pujian secara berbalasan. Dari Mazmur 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang.
Padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan atas kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami di dalam ibadah rumah tangga, walaupun hanya melalui video live streaming pada malam hari ini. Bapa di sorga, ketika kami membaca merenungkan akan kebenaran firman-Mu, kami memohon agar Engkau menguasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Tuntun hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang kami baca, yang kami dengarkan, dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Begitu juga Tuhan, hamba-Mu saya memohon kepadamu, agar kiranya juga dengan Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran saya. Tuntun saya, tuntun mulut saya untuk berbicara, agar firman-Mu dapat tersampaikan di tengah-tengah jemaat-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu, mari berdiri. Dalam pembacaan firman Tuhan, kita semuanya akan terlibat. Saya akan membaca dari ayat genap, Bapak Ibu membaca ayat ganjil. Firman Tuhan pada malam hari ini yaitu terambil dari kitab Yosua pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15. Dengan perikop Kaleb mendapat Hebron.
Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea." Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan, Allahku dengan sepenuh hati." Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Setia mengikut Tuhan secara konsekuen sampai akhir hayat ternyata tidak mudah bagi banyak orang. Kebanyakan orang mengikut Tuhan separuh jalan atau tidak konsekuen. Ada banyak tantangan yang dapat melemahkan semangat mengikut Tuhan, yaitu pelbagai macam kesulitan hidup yang kita hadapi. Namun tantangan yang terbesar datangnya dari diri sendiri, yaitu tantangan untuk melihat, mengakui dan mensyukuri pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan kita pada malam hari ini sesuai dengan bacaan SBU diberi judul yaitu upah dari kesetiaan. Ketika kita melihat judul ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, upah dari kesetiaan ini, kalau kita tidak mereview ke belakang, maka kita tidak akan mengerti apa yang dimaksudkan akan perikop ini. Firman Tuhan sebagai tokoh di pembacaan ini yaitu Kaleb bin Yefune.
Kaleb ini ketika dia berumur 40 tahun, di sanalah Allah berfirman kepada Musa melalui Musa, abdi Allah itu, yaitu untuk mengirimkan beberapa orang atau 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan. Kita boleh tahu ketika perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari pembuangan yang dipimpin oleh Musa, sepanjang perjalanan mereka adalah dituntun Tuhan. Tetapi bangsa Israel tidak, bahasa di sini tidak ngeh, malah bersungut-sungut bahwa tidak ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka waktu keluar dari tanah pembuangan. Setibanya di gurun pasir, di sanalah Allah berfirman kepada Musa agar sebelum memasuki tanah Kanaan, agar mengirimkan 12 orang pengintai ke tanah perjanjian. Musa memilih 12 orang yang mewakili setiap suku. Berangkatlah 12 orang ini ke tanah Kanaan untuk mengintai tanah Kanaan tersebut. Apa sebenarnya yang mau dimata-matai? Apa yang sebenarnya mau diintai di tanah Kanaan itu? Di sana juga Tuhan menyebutkan, yaitu agar memata-matai orang-orang di sana, apakah orang-orang yang mendiami di sana kuat atau lemah. Berikutnya, apakah orang di sana sedikit atau banyak? Apakah negeri itu baik apa buruk? Apakah tanahnya gemuk atau gurus? Inilah yang diintai ke-12 orang ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya agak mereview ke belakang agar kita mengerti apa maksud judul tadi. Setelah mereka sampai di tanah Kanaan, selama 40 hari mereka mengintai. Selama 40 hari mereka lakukan pengintaian di beberapa daerah. Setelah itu mereka kembali dan melaporkan hasil apa yang mereka lihat di tanah perjanjian. Yang 10 orang mengatakan bahwa di tanah Kanaan adalah tanahnya bagus, menghasilkan dan banyak susu dan madu. Yang 10 orang membuat laporan tadi, tapi ada embel-embelnya. Tapi orang-orang di sana, orang-orang enak, orang-orang raksasa. Ketika kita masuk ke sana, maka kita habis dihajar dia. Maka kita tidak mungkin memasuki tanah Kanaan. Inilah laporan 10 orang. Tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang dilakukan? Di ke-12 tadi yang diutus, ada termasuk di sana Yosua, juga Kaleb. Termasuk mereka berdua ini dikirim ke sana. Jadi laporan berdua inilah yang menjadi lilin, yang menjadi terang benderang, yang menjadi membuat semangat bangsa Israel. Tetapi laporan yang ke-10 orang tadi membuat tawar hati bangsa Israel, dan banyak yang bersungut-sungut. Maka ketika Tuhan berfirman kepada ke-12 suku ini perwakilan, maka 10 orang tidak menanggapi akan firman Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, maka Tuhan juga akan menyanggupi, maka Tuhan juga akan menyertai akan perjalanan mereka, akan juga pengintaian mereka Tuhan sertai, termasuk untuk memasuki tanah Kanaan tersebut.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di sini tadi saya katakan tokoh di sini adalah Kaleb. Semasa umurnya 40 tahun firman ini datang bahwa Tuhan akan memberikan tanah pusaka kepada dia, kepada anak cucunya. Penantian demi penantian selama 45 tahun, bukan waktu yang sedikit. Itulah firman Tuhan yang datang melalui Musa kepada Kaleb. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kepikir nggak kita, kebayang nggak kita, ketika ada suatu janji kepada kita, kita menunggu dan menunggu. Bisa nggak kita menunggu sampai 45 tahun? Tapi inilah seorang Kaleb yang imannya yang kokoh, tetap mengindahkan, mengikuti akan perintah-perintah Tuhan. Dia meyakini bahwa dia akan dituntun masuk tanah Kanaan, walaupun orang-orang di sana sangat sangar, sangat besar, tinggi. Di Bilangan 13 itu dikatakan bahwa perbedaan secara fisik antara orang-orang Kanaan yang mendiami di sana dengan bangsa Israel sendiri yang keluar dari tanah Mesir adalah timpang kali tingginya. Maka dikatakan orang-orang raksasa sekali tinju mungkin KO. Tapi bagi Kaleb bukan begitu. Bahkan Kaleb mengatakan bahwa kekuatannya waktu umur 40 tahun sama dengan kekuatannya yang sekarang disebut di firman Tuhan ini 85 tahun. Baru tanah pusaka itu diberikan melalui Yosua. Penantian yang sangat panjang, tetapi dia berterima kasih kepada Tuhan. Tanah perjanjian yang dikatakan Tuhan kepadanya, dia mendapatkan setelah 45 tahun. Dia tidak bersungut-sungut. Yang berikutnya Bapak Ibu, tanah Kanaan yang di sini dikatakan tanah Hebron yang menjadi warisan dia dan cucu-cucunya, anak cucunya, itu orang-orang di sana orang-orang raksasa. Daerah tersebut bukanlah matang dikasih ke Kaleb, tapi dia harus berperang dulu, menaklukkan orang-orang di sana. Dengan keyakinan tadi bahwa Tuhan menyertai dia, maka dia dapat menghalau orang-orang yang diam di sana. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sedikit gambaran yang saya katakan tadi berarti kita sudah mengerti akan apa maksud judul tadi, upah dari kesetiaan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kita sekarang ini? Di masa-masa sulit ini, apakah kita masih tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita masih terus mematuhi perintah-perintah Tuhan? Juga pada hari ini kita dibatasi oleh ruang dan waktu untuk beribadah. Tetapi firman Tuhan tidak boleh dibatasi ruang dan waktu. Walaupun masa sulit pandemi ini, ketika kita setia kepada Tuhan, kita akan tetap beribadah, walaupun hanya melalui media elektronik yang kita lakukan sekarang ini. Tidak memudarkan iman kita kepada Tuhan, walaupun caranya ibadah kayak sekarang ini. Dan begitu juga Kaleb, ketika menanti dan menanti, iman dia tidak goyah. Pasti Tuhan akan memberi, karena janji Tuhan adalah iya dan tidak. Dan itulah yang dipahami seorang Kaleb. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bentuk kesetiaan apa yang telah kita lakukan kepada Tuhan? Apakah kita masih tetap setia dalam pelayanan? Apakah kita masih setia beribadah kepada Tuhan walaupun dibatasi waktu dan tempat?
Itu sekarang yang dipertanyakan firman ini kepada kita. Sesulit apapun itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan tetap menguatkan iman kita. Kita tetap akan mengikut Tuhan. Tidak ada jalan lain. Bahwa hanya Tuhan Yesus Kristuslah yang boleh menyelamatkan kita dari hal apapun. Dari Kaleb kita belajar untuk taat dan beriman kepada Allah yang setia di sepanjang hidupnya. Pertambahan usia tidak melemahkan imannya kepada Tuhan, juga tidak melemahkan semangatnya untuk menjalankan perintah Tuhan, sehingga janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Seiring pertambahan usia kita Bapak Ibu, kekuatan kita pun secara jasmani pasti berkurang. Tetapi iman percaya kita kepada Tuhan sedikit pun tidak boleh berkurang. Itulah yang dimaksudkan firman tadi. Seusia 40 tahun ketika Kaleb sama kuatnya semasa sekarang, yaitu 85 tahun. Dikatakan di firman Tuhan tadi bahwa kekuatan dia tidak berubah. Semasa hidupnya berumur 40 dan sekarang 85 tahun. Kekuatan apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Kalau secara fisik enggak mungkin. Tapi yang dimaksud ketika Tuhan beserta dia, ketika memasuki tanah Kanaan, bahwa apapun itu dia pasti bisa kalahkan, dia pasti bisa menguasai karena perintah Tuhan yang datang sama Kaleb. Adakah semangat kita tetap menyala-nyala dalam perjalanan hidup kita mengikut Tuhan? Adakah kita taat dan maju dalam iman, meski kita tahu bahwa jalan di depan kita terjal dan sulit? Kiranya kita belajar untuk memelihara kesetiaan dan semangat kita untuk hidup bagi Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dan kesetiaan kitalah ini yang dibutuhkan Tuhan. Sesulit apapun kehidupan kita ditimpa oleh masalah ekonomi, pemutusan hubungan kerja di perusahaan, apapun bentuk masalah kita, mari kita tetap mengikut Tuhan, karena Tuhanlah sumber dari segalanya. Ketika kita setia kepada Tuhan, apa upah kita? Sadar tidak sadar kita Bapak Ibu, upah kita kalau kita setia, kehidupan sekarang kita ini pun adalah merupakan wujud kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita masih diberi kesehatan dan kekuatan. Yang lebih besar lagi apa? Ketika kita setia kepada Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal. Inilah yang kita cari di dalam kehidupan kita. Mengutamakan kehidupan yang kekal daripada kehidupan yang sementara ini. Bapak Ibu, mari kita belajar dari seorang Kaleb. Dari masa mudanya hingga tua, dia tetap setia. Dia tetap yakin apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan. Dia meyakini bahwa itu akan diberikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang benar. Setialah, songkongannya tentu di jalan yang berat. Kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah, bertahanlah tetap sehingga kau menang. Setialah, selamatmu genap sesudah berperang. Meski bertambah mara bahaya, telah hampir habis susah payah. Setialah. Umat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Puji syukur kami Tuhan pada malam hari ini, di mana Engkau masih memberikan kesempatan buat kami pada malam hari ini. Engkau mengizinkan kami beribadah, walaupun hanya melalui video streaming pada malam hari ini. Tapi Tuhan, bagaimanapun bentuk tata cara ibadah kami pada malam hari ini, tidak untuk melemahkan iman kami kepada Tuhan. Walaupun sesulit apa cara beribadah kami pada malam hari ini, ketika Roh Kudus-Mu menuntun hati dan pikiran kami, maka iman kami akan hidup. Iman kami makin kuat untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Ya Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini, agar kami Tuhan meneladani seorang Kaleb atas kesetiaannya Tuhan menunggu janji-Mu, firman-Mu yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Musa. Walaupun dalam penantian selama 45 tahun, tetapi Kaleb tetap setia dan mengikut Engkau. Dan inilah yang kami pelajari Tuhan, agar hati kami juga Engkau tuntun dengan Roh Kudus-Mu, agar kami setia untuk melayani, agar kami setia untuk memuji memuliakan nama Tuhan, apapun permasalahan hidup kami. Bapa di sorga, inilah kebenaran firman-Mu yang telah kami baca. Tetap tuntun hati kami Tuhan, agar kami selalu bersuka cita untuk melakukan segala kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, di mana Tuhan sampai saat ini bangsa ini masih mengalami pandemi COVID-19 yang berdampak sangat besar dalam kehidupan kami ini ya Tuhan, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau selalu mengawal bangsa kami ini,
mengawal rakyat bangsa Indonesia yang terpuruk di dalam ekonomi. Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar masalah pandemi ini boleh berlalu dari negeri kami ini, Tuhan. Urapi para pemimpin kami, urapi pemimpin kami dari pusat hingga ke daerah ini, Tuhan. Jauhkan dari penyakit ini, Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, agar pemimpin kami berkuasa, agar pemimpin kami senantiasa kuat dan sehat untuk menjalankan roda pemerintahan ini. Biarlah kiranya dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, maka para pemimpin kami, setiap kebijakan yang diambil adalah seturut kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat gereja-gereja-Mu, terkhusus buat gereja GPIB Hosana Tanjung Uban ini. Dalam pelayanan dan penata layanan Tuhan, Engkau tetap menyertai. Kami berdoa buat kostor kami berdoa buat karyawan gereja, kami berdoa buat pendeta kami. Kiranya juga Tuhan mengawal setiap keluarga diri lepas pribadi. Jauhkan dari penyakit, Tuhan. Kau berikan kesehatan dan kekuatan. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu pada saat ini yang telah Engkau percayakan untuk melayani Engkau, Tuhan, dalam ibadah pada malam hari ini. Baik kami sebagai pemandu lagu, Saudari Frida, baik kami sebagai multimedia, Saudara Kevin dan Bapak Maksi, juga baik kami sebagai organis, Bapak Helsesmen Bindura, juga Tuhan buat hamba-Mu Penatua Nike Mince Sasonsol yang telah Engkau percayakan sebagai pelayan liturgis pada malam hari ini. Berkati kami, Tuhan, kiranya pelayanan kami pada malam hari ini berkehendak di hadapan Tuhan, dan kami pun terberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, yang mengalami suatu penyakit, yang terbaring di rumah, walaupun yang terbaring di rumah sakit. Begitu juga dengan Ibu Matilda Munte yang baru keluar dari rumah sakit dan pada saat ini, Tuhan, di masa pemulihan. Begitu juga, Tuhan, Ibu Raya Purba Simamora Opung David pada saat ini juga pemulihan. Begitu juga, Tuhan, Bapak dari Diaken Deltaria yang pada saat ini dirawat di rumah sakit Busung. Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau menguatkan bagi saudara-saudara kami dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, agar di lain waktu, Tuhan, kami dapat berjumpa bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat setiap keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, sanak saudara kami. Berkati, Tuhan, dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan dan kekuatan, Tuhan. Bapa di sorga, juga kami menyerahkan sepenuhnya akan kehidupan kami ketika Engkau memberikan waktu untuk kami jalani ke depannya. Kami tidak tahu, Tuhan, akan apa yang terjadi di depan kami, tetapi kami meyakini ketika kami melangkah bahwa Engkaulah yang kami handalkan. Bapa di sorga, inilah doa dan permohonan kami, Tuhan. Mohon ampun akan segala dosa dan pelanggaran kami, agar doa syafaat kami ini layak kami sampaikan di tahta-Mu. Begitu juga, Tuhan, ajarkan kami berdoa sesuai doa yang telah Kau ajarkan kepada kami.
Marilah kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawakan kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan dengarlah nats Alkitab dari Imamat pasal 19 ayatnya yang kelima sebagai ungkapan syukur kepadanya. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat, marilah berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami merendahkan hati di hadapan-Mu sambil memberi persembahan kami kepadamu. Pakailah kehidupan kami ya Tuhan, agar dapat menjadi berkat bagi sesama dan bagi kemuliaan nama-Mu. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mohon untuk mendengarkan sejenak sariwarta ibadah keluarga Rabu 29 Juli 2020. Yang pertama, segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada malam hari ini, yaitu Penatua Open Togatorop. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang sudah Bapak berikan. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami mengucapkan terima kasih bagi organis, kantoria, dan tim multimedia yang bertugas pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Yang kedua, informasi ibadah. Untuk informasi ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga untuk pekan depan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat Minggu 26 Juli 2020. Demikian sariwarta pada malam hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Marilah hidup dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Ibadah kita selesai.